Sahabat yang tubuhnya dipenuhi keberkahan karena berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah yang telah ia alami. Pada masa awal Islam ia masuk Islam Kisah penderitaan Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat adalah seorang sahabat yang tubuhnya dipenuhi keberkahan karena berbagai ujian dan penderitaan di jalan Allah yang telah ia alami. Pada masa awal Islam ia masuk Islam ketika baru ada 5 hingga 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama ia bergelut dengan penderitaan. Ia pernah dipakaikan baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas. Keringat bercucuran dari tubuhnya, begitu lama ia disiksa. Begitu lama ia disiksa di bawah terik matahari, sehingga daging punggungnya mengelupas karena panas. Ia adalah hamba sahaya milik seorang wanita. Ketika tuannya mengetahui bahwa ia sering menjumpai Rasulullah SAW, maka tuannya menghukumnya dengan menusukkan batang besi panas ke kepala Khabbab radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu meminta Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaannya dahulu pada awal Islam. Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, ia berseru, "Belum pernah aku melihat punggung seperti ini." Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan apinya." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan telah banyak diraih, Khabbab radhiyallahu anhu menangis. "Jangan-jangan Allah telah membalas penderitaan kita. Aku khawatir balasan ini hanya di dunia." Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Nabi SAW salat lama sekali, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Jawab Nabi SAW, "Ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 telah dikabulkan dan 1-nya ditolak. Aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan karena kelaparan. Doa ini dikabulkan. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghancurkannya sama sekali. Dan doa ini pun dikabulkannya. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tetapi doa ini tidak dikabulkannya." Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada usia 37 tahun. Ia adalah sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah. Setelah wafatnya, Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khabbab. Dengan semangatnya ia telah memeluk Islam dan ia rela menghabiskan waktunya untuk hijrah, jihad dan menerima segala penderitaan serta musibah. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan selalu bersiap-siap menerima kitab amalnya pada hari hisab. Dan ia menjalani kehidupan ini dengan menerima apa adanya, dan ia membuat ridha Tuhannya." Faedah: sebenarnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menjadi tujuan utama para sahabat radhiyallahu anhum. Semuanya yang mereka lakukan semata-mata untuk mendapat ridhanya.